Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi dari kelompok 3. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Berpikir Kreatif untuk Ide Bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Fitri Dewi Afiani SIKOM MM. Terima kasih Bu atas bimbingannya selama ini. Nah, di video ini kami akan memperkenalkan sebuah ide bisnis yang enggak cuma kreatif, tapi juga peduli lingkungan. Yuk kenalan sama proyek kami yang berjudul Pouch Kreatif dari Kain Bekas untuk Industri Fashion Berkelanjutan. Sebelum kita masuk ke ide intinya, kenalan dulu yuk sama tim hebat di balik proyek ini. Kami dari kelompok 3 terdiri dari ada Wabarki Haifan sebagai topi biru, Ahmad Alaludin sebagai topi hitam, Amelia sebagai topi merah, Ditra Aditresna sebagai topi putih, Yuson Rizik sebagai topi hijau, dan yang terakhir Siva Hoironisa sebagai topi kuning. Oke, sekarang kita mulai bahas idenya ya. Jadi, ide kami adalah menciptakan pouch kreatif dari kain bekas. Tujuannya bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi juga sebagai solusi nyata untuk mengurangi limbah tekstil yang sering kali diabaikan. Pouch ini dirancang agar praktis, modis, dan pastinya terjangkau. Bisa banget dipakai buat bawa alat tulis, make up, uang receh, bahkan aksesoris. Nah, latar belakangnya gimana sih? Kita tahu, industri konveksi seringkali menghasilkan kain perca yang menumpuk dan akhirnya menjadi limbah. Padahal, kalau diolah dengan sedikit kreativitas, kain bekas itu bisa banget jadi produk keren dan bernilai jual tinggi. Makanya, kami mencoba menjawab tantangan itu lewat produk pouch multifungsi ini. Industri yang kami targetkan meliputi dunia fashion kreatif, retail aksesoris, dan juga gift shop. Untuk memperkuat ide ini, kami menggunakan pendekatan dari metode 6 topi berpikir. Metode ini membantu kami melihat ide dari berbagai sudut pandang, mulai dari sisi kreatif, logis, sampai potensi risikonya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, saya Ditra Aditresna akan menganalisis dari sudut pandang topi putih yang berfokus pada fakta dan data objektif terkait proyek ini. Pertama, kita melihat bahwa limbah kain perca merupakan salah satu jenis limbah tekstil yang paling umum dihasilkan dari industri konveksi. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya. Sebagian besar dari limbah tersebut adalah sisa-sisa potongan kain atau kain bekas yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Dalam konteks ini, proyek kami hadir untuk mengolah limbah kain tersebut menjadi produk yang bernilai guna dan bernilai jual, yaitu pouch kreatif multifungsi. Pouch ini tidak hanya estetik tapi juga praktis. Bisa digunakan untuk menyimpan seperti kosmetik, alat tulis, uang koin, hingga aksesoris kecil. Dengan bentuk yang sederhana namun menarik, pouch ini mudah diproduksi ulang secara konsisten. Dari sisi pasar, tren ini menunjukkan bahwa konsumen semakin sadar terhadap pentingnya produk berkelanjutan. Survei oleh Global Fashion Agenda dan McKinsey tahun 2022 menyebutkan bahwa 67% konsumen global kini mempertimbangkan aspek keberlanjutan saat membeli produk fashion. Nah, di Indonesia sendiri, tren handmade ini dan produk daur ulang semakin tumbuh di kalangan generasi muda, terutama mereka yang aktif di media sosial dan mendukung gaya hidup zero waste. Secara harga, pouch handmade ini di pasaran itu dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp50.000, tergantung desain dan ukurannya. Artinya, produk ini terjangkau, namun tetap punya nilai jual yang baik, terutama jika dipasarkan dengan sentuhan atau branding yang tepat. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, dari perspektif topi putih, proyek ini sangat relevan dengan isu lingkungan saat ini. Didukung oleh data limbah yang melimpah, tren pasar yang mengarah pada produk ramah lingkungan, serta potensi ekonomi yang nyata. Ini adalah kombinasi data dan peluang yang kuat untuk terus dikembangkan. Saya Yuson Rizik, saya akan berpendapat dalam sudut pandang topi hijau. Dalam sudut pandang inovasi, proyek ini memberikan peluang besar untuk pengalaman ide-ide kreatif. Pemanfaatan kain bekas sebagai bahan utama sangat sejalan dengan tren fashion berkelanjutan yang kini semakin populer. Namun demikian, saya melihat masih terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan dari produk ini. Misalnya, desain pouch dapat divariasikan menjadi bentuk-bentuk unik, seperti segitiga, gulungan, atau model yang dapat dilipat. Selain itu, produk dapat dilengkapi dengan elemen tambahan seperti komplementer dalam,
segmen kecil atau gantungan kunci. Dari sisi identitas merek, upaya branding dapat ditingkatkan melalui pembuatan logo khas seperti dalam identitas merek, upaya branding dapat ditingkatkan melalui pembuatan logo yang khas serta penggunaan slogan. Misalnya, beli unik, dukung lingkungan. Untuk kemasan, dapat disisipkan kartu kecil berisi cerita singkat mengenai asal-usul kain atau informasi tentang penjahit. Hal ini akan menambahkan sentuhan personal dan membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Saya juga menyarankan adanya kolaborasi dengan ilustrator lokal guna menciptakan desain pouch yang eksklusif. Keseluruhan ide ini akan memperkuat keunikan produk dan memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh produk massal. Inovasi menjadi kunci utama agar proyek ini tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh menjadi ikon fashion ramah lingkungan yang diminati di berbagai kalangan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Siva Hoirunisa dan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat dari sudut pandang topi kuning yang melihat dari sisi positif dari sebuah ide ataupun peluang. Menurut saya, ide membuat pouch dari kain bekas ini sangat luar biasa. Dari segi lingkungan, jelas ini memberikan dampak positif karena membantu mengurangi limbah tekstil yang jumlahnya terus meningkat. Ini adalah langkah konkret untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi. Dari sisi bisnis, potensi keuntungannya juga sangat menjanjikan. Bahan baku yang digunakan murah dan mudah didapat, sementara nilai jual produk bisa tinggi karena desainnya unik dan bisa disesuaikan dengan tren yang sedang berkembang. Pouch ini juga fleksibel. Dari segi pemasaran, kita bisa menjualnya melalui e-commerce, berpartisipasi di bazar, bahkan menitipkannya di toko oleh-oleh. Jadi, peluang untuk menjangkau pasar lebih luas sangat terbuka. Intinya, ini bukan hanya sekedar ide yang kreatif, tapi juga ide yang bermanfaat, menguntungkan, dan punya masa depan yang cerah. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan sebagai topi merah. Pendapat tentang pouch dari kain bekas secara emosional, saya merasa sangat tertarik dan tersentuh dengan ide membuat pouch dari kain bekas. Ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati ketika memikirkan bahwa bahan yang dulunya mungkin dianggap tidak berguna, kini diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bahkan jauh lebih indah. Rasanya seperti memberi kehidupan kedua bagi sesuatu yang pernah punya cerita. Pouch dari kain bekas punya aura nostalgia. Saat melihatnya, saya membayangkan potongan kain itu mungkin berasal dari baju lama, gorden tua, atau taplak yang pernah menghiasi rumah kita. Ada kenangan yang terselip di dalamnya, dan itu membuat saya merasa terhubung secara emosional dengan benda tersebut. Saya juga merasa bangga dan kagum kepada orang-orang yang mampu melihat potensi dari barang yang sudah tidak terpakai. Ada semacam rasa hormat yang timbul karena mereka menciptakan sesuatu bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati. Menurut saya, pouch seperti ini bukan hanya soal fungsi, tapi juga soal cinta terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, saya juga merasakan sedikit kekhawatiran apakah orang lain bisa merasakan nilai emosional yang saya rasakan. Apakah mereka akan menganggap pouch dari kain bekas ini sebagai sesuatu yang bodoh atau tidak menarik? Rasa cemas itu muncul, tapi lebih karena saya berharap yang seperti ini mendapat penghargaan yang jauh lebih layak. Secara keseluruhan, saya merasa pouch dari kain bekas adalah sesuatu yang sederhana namun penuh makna bagi kita semua. Ada kehangatan, ada cerita, dan ada jiwa di balik setiap jahitannya, dan itu membuat saya merasa bahagia dan terinspirasi. Sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya sebagai topi hitam yang bertujuan atau lebih fokus pada risiko pada perusahaan, yaitu terhadap proyek pouch multifungsi. Di sini ada beberapa bagian atau penjelasan tentang risiko yang akan dilewati oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, ada persaingan pasar yang ketat.
dikarenakan sudah sangat kompetitif, terutama di platform seperti Shopee, TikTok, dan Instagram, dan banyak penjual lain yang juga menawarkan produk serupa dengan harga dan desain yang menarik. Kemungkinan proyek ini bisa kalah bersaing. Dan yang kedua, ada margin keuntungan yang sangat tipis. Dikarenakan harga jual yang rendah, senilai 5.000 sampai 25.000, dibandingkan dengan biaya produksi total bisa mencapai 3.500 sampai 5.500 per pounds. Nah, selanjutnya yaitu meninggalkan margin yang kecil. Hal ini bisa menjadi masalah terutama ketika biaya tambahan seperti ongkir, retur barang atau diskon masuk ke dalam perhitungan. Dan yang selanjutnya ada kapasitas produksi terbatas, yaitu mengendalikan penjahit, rumahan, dan UMKM. Bisa jadi kendala saat permintaan meningkat atau saat kebutuhan produksi dalam jumlah besar dan cepat, terutama untuk pesanan B2B dan tanpa sistem produksi yang bagus, dan pertumbuhan usaha bisa terhambat. Mungkin itu saja penjelasan dari Topi Hitam dalam menganalisis risiko perusahaan tersebut. Baik, terima kasih atas pendapat dari semua topik. Dari berbagai sudut pandang yang kita sudah bahas, jelas bahwa produk membuat pos dari kain bekas ini bukan cuma soal membuat produk biasa, tetapi juga soal nilai, cerita, dan peluang bisnis yang dijanjikan. Dari data yang kita dapatkan, bahan baku memang melimpah dan murah, dan konsumen juga makin berpihak pada produk ramah lingkungan. Dan nilai jual dari pos ini bisa tinggi kalau dikemas dengan desain yang kreatif dan branding yang kuat. Bahkan dari sisi emosional, produk ini punya daya tarik sendiri, bukan hanya sebuah quotes, tetapi juga cerita dari setiap potong kain yang digunakan. Jadi dari sudut pandang saya, kesimpulannya adalah proyek ini layak dijalankan, tetapi perlu langkah yang jelas dan terarah. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada uji coba produk dengan skala kecil untuk melihat bagaimana respon pasar dan daya tarik produk tersebut. Yang kedua ada melibatkan tenaga kerja lokal atau komunitas untuk komunitas penjahit agar nilai sosial dan kualitas produk juga dapat tumbuh bersama. Yang ketiga yaitu penjelasan branding dan narasi produk, yaitu buat tagline yang kuat serta cerita di balik kain bekas yang digunakan. Yang keempat yaitu memulai jejaki kerjasama dengan berbagai kanal penjual, mulai dari e-commerce, bazar, hingga toko oleh-oleh, agar produk ini dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen. Kalau semua ini dijalankan dengan matang dan penuh semangat, proyek ini bukan hanya bisa tumbuh dan berkembang, tetapi juga dapat menjadi ikon produk ramah lingkungan yang dicintai banyak orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami tampilkan contoh desain dan sketsa pouch yang telah kami rancang. Desainnya simple namun menarik, cocok untuk berbagai kalangan dan tentunya tetap mengusung nilai keberlanjutan. Itu dia presentasi dari kami. Semoga ide bisnis ini bisa memberikan inspirasi sekaligus membuka jalan untuk menciptakan produk yang tidak hanya laku di pasar, tapi juga ramah terhadap bumi kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Dewi Afiani SIKOM MM selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.